Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwafidin akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian syukur kita semata hanya untuk Allah Azza wa Jalla, yang teriring doa salawat salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah kita melanjutkan dari materi kajian kita tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dari surah Thaha yang ke-5. Allah Zat yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa, terjemahnya bersemayam. Dari dalil-dalil yang telah kita pelajari, mana istawa adalah ala wartafa'a, tinggi dan naik di atas ars. Ars itu atapnya alam raya, payungnya alam raya. Andaikan rumah pada langit-langitnya yang memayungi kepada apa yang ada di bawahnya. Jarak bumi ke ars, andaikan ada orang yang mampu menempuh, butuh waktu 50.000 tahun. Kalau bumi ke langit 500 tahun, bumi ke ars 50.000 tahun. Allah masih berada di atasnya lagi, bukan ndelamak, bukan duduk, tapi istawa. Punya makna ala, tinggi dan naik. Tinggi sesuai keagungannya, naik sesuai keagungannya, tidak boleh digambarkan seperti apa. Sudah 9 dalil fatwa-fatwa dari ahli ilmu. Sekarang kita masuk halaman yang ke-169. Akan kita kaji bagaimana akidah Imam Syafi'i. Yang ke-10 akidah Imam Syafi'i, di mana masyarakat Indonesia amat sangat kenal kepada Imam Syafi'i. Imam kula Imam Syafi'i, bahkan seperti itu. Kita pun juga mengenal, kita pun juga mengokohkannya, beliau sebagai imam, di mana beliau lahir tahun 100
Hijriah. Guru beliau adalah Imam Malik, kelahiran di Palestina. Bapaknya dari ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa disebut dengan Habib, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara silsilahnya begitu, itu dari At-Talibi. Masih kecil beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya, berarti yatim. Lalu oleh ibunya dari Palestina dibawa ke Makkah karena sudah masuk di dalam kesempatan untuk cari ilmu. Kemudian dihubungkan berguru kepada ulama Madinah. Itu Imam Malik. Imam Malik itu generasi tabi'ut tabi'in. Andaikan silsilah keturunan itu semisal kalau digambarkan, Nabi itu bapaknya, sahabat itu anaknya, tabi'in itu putu, tabi'ut tabi'in itu namanya buyut. Ya mungkin kalau kita pinjam istilah silsilah keluarga di dalam bahasa Jawa mungkin seperti itu. Nabi itu bapaknya, sahabat itu murid anaknya, tabiin itu putu, tabiut tabiin itu buyut. Nah, Imam Malik itu adalah anaknya Imam Anas. Anas itu sahabat. Mestinya punya anak itu tabiin, tapi kenapa mencolot menjadi tabiut tabiin? Karena Imam Malik ini Anas, sahabat Nabi SAW, itu umurnya panjang sekali. Termasuk yang didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, banyakkan anak dan banyakkan juga rezeki. Satu kesempatan ketika dihitung oleh anak perempuannya, dari anak turun Anas bin Malik yang sudah meninggal itu ada 300 lebih. Jadi Mbak Cik Seger Meger anak turunnya yang sudah meninggal duluan sampai 300 lebih. Berarti umurnya itu panjang. Itu sahabat Nabi yang meninggalnya terakhir. Begitu Anas bin Malik itu meninggal, sahabat habis sama sekali. Nah, kondisi meninggalnya itu istrinya sedang hamil, sehingga sang anak nggak menjumpai bapaknya yang seorang sahabat. Tapi sang anak menjumpai murid bapaknya namanya tabi'in. Makanya Imam Malik termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Itu kurang lebih itu silsilahnya seperti itu. Itu Imam Maliknya, ulama Madinah. Sehingga siapapun ketika berguru ya kepada Imam Malik. Salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini cerdasnya luar biasa. Masih umur 7 tahunan sudah hafal Al-Quran. Kemudian sudah masuk ke pelosok-pelosok desa untuk menguasai bahasa Arab. Sampai bahasa Arab yang paling murni, syair-syair. Sehingga seluk-beluk bahasa Arab itu dikuasai. Wis apal Al-Quran, menguasai bahasa Arab. Baik kita sami sampun dongdeng napa dereng.
Wong kadang sebatas hafal matan alfiyah niku pun dongdeng. 1000 kaidah mempelajari bahasa Arab. Lah Imam Syafi'i enggak sebatas hafal, kurang lebih ya termasuk kalau dikatakan sebagai perancang termasuk bagian dari perancang. Karena kaidah itu kan disusun kan akhir-akhir saja. Nah, Imam Syafi'i kan lebih dahulu. Jadi sebelum kaidah itu ada, Imam Syafi'i itu sudah menguasai bahasa Arab. Bisa dibilang ya mbai mungkin begitu. Mbai alfiyah ngoten iki. Lah sekarang hafal matan alfiyah wis dongdeng, Imam Syafi'i cik mbainin neh. Ditambah dongdeng ngoten. Ternyata dengan modal hafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, ini masih kelas kanak-kanak. Karena Al-Quran tidak cukup hanya dihafalkan saja, walaupun itu sangat penting. Al-Quran tidak cukup dikuasai bahasanya, walaupun itu sangat penting. Karena hafal dan menguasai bahasa Arab ini masih sebatas alat, belum puncak tujuan, masih sebatas alat. Ibaratnya Pak Tukang sampun kagungan tempat kangge nukang, sampun lengkap alat tukangi. Akan tetapi belum punya garapan. Dan garapan sing halus itu model garapannya sopo, itu masih mencari gurunya lagi. Itu masih modal awal. Masih modal awal. Karena di dalam tafsir Al-Quran itu ada sistem, yaitu ayat dipahami dengan ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat dipahami dengan as-sunnah karena punya fungsi sebagai tafsir. Apabila juga belum tuntas, belum selesai, belum jelas, ayat dipahami dengan pemahaman para sahabat. Apabila juga belum temu, ayat dipahami dengan pemahaman kesepakatan para tabi'in. Itu untuk kondisi orang akhir-akhir, karena memang tidak menjumpai langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mempelajari Al-Quran di masa Nabi SAW, yang langsung tanya saja pada Nabi SAW. Abu Bakar gak paham, langsung tanya pada Nabi. Umar gak paham, langsung tanya kepada Nabi. Kalau yang tidak paham kita, tanya kepada siapa? Juga langsung pada Nabi ngoten nggih. Ya enggak mungkin, kapan kita bisa ketemu datang Nabi SAW? Mungkin apa mboten kita sak menika panggih Nabi? Wong bae sing sampun ninggal mawon pi carane nyethuki. Jumene kok kepada Nabi, Mbah Buyut saja kita sudah tidak bisa cetuk. Apakah roh kita bisa ucul lalu masuk ke alam roh lalu menjumpai orang yang sudah mati? Bisakah? Bagaimana roh ucul bisa mulih nih? Itu kan perkara yang tidak mungkin. Makanya ada sistem tafsir seperti itu. Makanya dengan dihafalkannya Al-Quran, dikuasai bahasa Arab, itu masih modal dasar. Akhirnya Imam Syafi'i berguru kepada ulama Madinah, yaitu Imam Malik sebagai ahli hadis, yang memang fungsi hadis itu sebagai tafsir Al-Quran. Karena tugas Nabi pertama, yatslu alaihim ayatihi, ini tugas Nabi yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Tugas Nabi yang nomor 2, menjelaskan tafsirnya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim,
Ini sudah sering kita sampaikan, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Nabi menjelaskan, dan ketika Nabi menjelaskan itu gak pakai pendapat, tapi pakai wahyu juga. Karena Allah menjelaskan tentang Nabi kita, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Tugas Nabi yang ketiga, ketika ada orang tanya, Nabi yang menjawab, karena orang diperintahkan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu bila kamu tidak tahu. Tugas Nabi yang keempat adalah menyontohkan beramal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang bagus itu ada pada diri Nabi. Lalu tugas Nabi yang kelima adalah mengajarkan segala sesuatu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran, tafsirnya, di antara hikmah kandungannya, dan juga wa yuzakihim, mensucikan mereka, itu yang keenam. Yang ketujuh, yukhriju minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Atau mungkin bila kita tambahkan yang kedelapan adalah untuk menjaga umat dari api neraka. Karena tugas Nabi dari nabi-nabi yang ada niku ibaratnya bengi-bengi peteng-peteng wonten geni. Kewan-kewan semisal laron niku lek wayah medal cetok padang-padang ngedon apa nyedeki. Ya mendekati. Nah sementara api, Nabi kita itu ngedang-ngedangi, diomongi laron-laron, kamu jangan masuk, kamu jangan masuk. Memang tugas Nabi itu adalah menyelamatkan umat dari api neraka, yang kita juga punya tugas seperti itu. Karena Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Jawabnya dengan diajak untuk cari ilmu. Jalan masuk surga itu ini, nah mari kita kerjakan. Penyebab masuk neraka itu ini itu, ayo kita tinggalkan. Itu cara menjaga diri keluarga dari api neraka, dan seterusnya. Tadi berkaitan masalah tugas Nabi sebagai mufasir. Makanya Imam Syafi'i yang sudah hafal Quran, menguasai bahasa Arab, karena tafsir itu berada pada hadis. Karena tafsir itu berada pada hadis, makanya dengan modal hafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, datang kepada ahli hadis. Imam Malik itu adalah gurunya, dan seterusnya. Nanti juga Imam Abu Hanifah yang ke-11 akan kita baca, itu juga murid Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i sendiri punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal punya murid, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Berarti kan orang-orang hebat nih. Dan mereka itu adalah satu ilmu, Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, pemahamannya sama. Karena hubungan guru dengan murid, murid tanya kepada guru, pemahaman guru dipindah kepada pemahaman murid. Makanya nggak ada bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Ahmad bin Hambal, dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim. Kenapa? Qur'annya sama, bahasa Arabnya sama, hadisnya sama. Mereka mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah jalan yang kutempuh. Sami mboten? Ya sama. Apa bedanya? Kalau ada bedanya, ini mesti ana sing aneh. Berarti nyulayani ayatnya atau nyulayani hadisnya, atau nyulayani pemahamannya. Maka daripada itu kita wis suloyo nopo dereng, makanya kita kembalikan orang dulu tuh pemahamannya seperti apa. Bila kita semisal mereka berarti ya enggak suloyo. Tapi apabila kita enggak seperti mereka, kitalah sing suloyo, itu sing butuh untuk dibenahi.
Ini mukadimah berkaitan masalah Imam Syafi'i yang fatwanya akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang masyarakat kita sudah begitu cinta kepada Imam Syafi'i, nah marilah kita pahami seperti apa akidahnya Imam Syafi'i, sehingga pengakuan cinta kita kepada Imam Syafi'i, kita tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, mengke ben podo kados Imam Syafi'i. Sampai ngantos podo-podo ngaku Imam Syafi'i jebule mboten podo, iki jane piye lho. Ini kan aneh. Qala Asy-Syafi'i berkaitan di mana Allah berdomisili. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, niki dawuh Imam Syafi'i, ala arsyihi, di atas arsnya. Jelas niki bahasane, di atas arsnya. Fi samaihi, yang ada di langit sana. Dari bumi ke langit 500 tahun. Jumlah langit pitu. Kandele selembar langit perjalanan 500 tahun. Jarak langit siji kali siji ini nggih perjalanan 500 tahun. Langit masih naik lagi. Masih ada ars. Bumi ke ars itu 50.000 tahun. Allah masih berada di atasnya. Yakrubu min khalqihi, yakrubu Allah mendekat, Allah nyedek min khalfi kepada makhluknya, kaifa sya'a, sebagaimana yang ia inginkan. Allah niku nyedeki datang makhluk napa ngedoi? Jawabnya mendekat. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, di setiap sepertiga malam yang akhir Allah niku turun datang langit dunia, dumawah datang langit dunia. Ini kita nggak boleh menanyakan caranya muduk piye. Oleh muduk nek kene sing kono berarti kosong. Nah, nggak boleh kita tanya seperti itu. Allah turun sesuai dengan keagungannya. Karena nggak diberitahu seperti apa, kita nggak usah menanyakan mudune kaya opo, nggak boleh. Akhirnya Allah menjelaskan turun, kita terima. Seperti apa kita nggak tahu. Mengimani Allah turun karena memang itu dalilnya wajib. Orang yang suka tanya berarti dia berbuat yang Nabi tidak pernah berbuat, nganeh-nganeh. Itu perkara yang tidak diperbolehkan. Itu begitu, berada di atas ars. Allah mendekat kepada hambanya sebagaimana yang ia kehendaki. Kita tidak boleh menanyakan seperti apa. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah yanzilu turun ila sama dunya, ke langit dunia, kaifa syaa, sebagaimana yang ia inginkan. Tata caranya kita nggak diberitahu. Maka daripada itu arti turun dipahami, mudun ya mudun. Seperti apa kita tidak tahu karena nggak dijelaskan. Mengimani Allah itu turun ke langit dunia seperti malam akhir, kita wajib percaya. Memang dalil sahih menceritakan seperti itu, dan menanyakannya itu perbuatan yang nggak pernah dikerjakan oleh Jibril, nggak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan dengan para sahabat. Wonten apa mboten sahabat ingkang matur dhateng Nabi, ya Rasul, Allah niku lek turun terus pundi? Wonten mboten kan nate nyuwun pirsa ngoten niku. Enggak pernah ada. Nabi juga enggak tanya, Jibril juga enggak tanya. Nah, seperti itu. Itu gambarannya ke sana. Maka daripada itu berkaitan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Yang bersama hambanya itu bukan zatnya Allah, tetapi yang bersama hambanya itu adalah sifat-sifatnya Allah. Misalnya Allah punya sifat mengetahui, alimun bidzati sudur. Yang membersamai kita itu adalah pengetahuan Allah. Allah pirsa datang kita sami.
Sing barengi niku senes zate Allah. Barengi semisal numpak pedah goncengan bareng mboten ngoten lho nggih. Ning barengi dalam artian Allah Maha mengetahui. Membersamai kamu dalam bentuk Allah melihat. Membersamai kamu dalam bentuk Allah mendengar. Membersamai kamu dalam bentuk Allah mengijabai doa-doa. Membersamai kamu dalam bentuk Allah memberikan hidayah. Membersamai kamu dalam bentuk Allah memberikan pengobatan dari duka-duka yang orang itu mengalami. Sementara Allah sendiri itu berada di atas ars. Dan buat Allah itu bukan perkara yang sulit. Karena Allah itu bila punya kehendak namung dawuh kun, terjadilah. Maka dari sini akhirnya jelas batal orang yang mengatakan Allah di mana-mana menjelma pada makhluknya. Enek watu Allah menjelma dadi watu, nyembah watu nyembah Allah. Wonten yang sing nganeh-nganeh seperti itu. Wonten sapi, Allah menyatu dadi sapi, sapi disembah. Sapi ini mengeluarkan air kencing, Allah menyatu dengan air kencing, akhirnya minum air kencing sapi, katanya minum Allah ngoten nggih. Akhirnya sapinya juga mengeluarkan teletong, kemudian dikene kolam diudek dadi siji, Allah menyatu di situ, akhirnya mandi di dalam kolam Allah ngoten nggih. Ini kan akidah sing aneh-aneh. Akidah yang nganeh-nganeh. Allah tidak seperti itu. Yang bersama itu adalah ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, petunjuknya, ijabah doa-doa dari makhluk ketika mereka melantunkan doa kepada Allah. Adapun zat Allah sendiri berada di atas ars. Itu kurang lebih akidah Imam Syafi'i memahami seperti itu. Makanya kalau kita, masyarakat kita sampun kagungan ikrar Imam kula Imam Syafi'i, maka ikutilah akidahnya Imam Syafi'i. Jangan sampai ngaku Imam kula Imam Syafi'i ning akidah melu tiyang sufi. Sinten tiyang sufi ini? Tiyang Yunani. Senes markase Islam ning markase tiyang sing akal-akalan ilmu filsafat. Senes ilmu Al-Quran, senes ilmu Al-Sunnah, tapi ilmu filsafat, ilmu kentan-kentan, ilmu akal-akalan. Bukan ilmu pakai dalil, tapi ilmu karangan. Ya tidak boleh orang berislam pakai filsafat. Orang berislam itu yang pakai Al-Quran, pakai As-Sunnah. Sebagaimana para sahabat mereka itu telah paham dan beramal. Tetapi poin yang ke-10 kita mengenal apa fatwa Imam Syafi'i berkatan Allah itu ada di mana. Ke-11 waqala Abu Hanifah berkata Imam Abu Hanifah. Ini juga salah satu dari murid Imam Malik. Imam Syafi'i nggih muridi Imam Malik, Imam Abu Hanifah nggih muridi Imam Malik. Padha-padha muride mung cuma masa belajare mboten bareng. Mungkin wonten sing kakak kelas, adik kelas ngoten nggih. Nek mau sekolahane padha ngoten nggih. Gurune padha. Apa kata beliau? Man qala barang siapa yang mengatakan la a'rifu saya tidak tahu Rabbi kepada Allah Rabbku. Fisama apakah ada di langit am fil ardi ataukah di bumi. Terus pundi tiyang sing muni ngoten niku gak ngerti aku. Allah kuwi nek langit apa bumi gak ngerti aku. Maka orang yang memiliki pemikiran seperti itu faqad kafara dia telah kufur. Itu perbuatan salah, bukan perbuatan Islam. Ndak ngerti aku, ora mikir aku, mbuh ra roh. Po nek kono, po nek kene, mbuh ra roh aku ora mikir. Termasuk tiyang kufur. Kenapa? Kok dikatakan itu perbuatan kafir? Li'anna Allah yaqul karena Allah Ta'ala paring dawuh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Allah zat yang Rahman di atas arsy bersemayam. Niku kan ayatnya kan sampun jelentreh. Di atas arsy bersemayam. Loh, kenapa kamu mengatakan apa nek langit apa nek bumi mbuh ra roh? Lho piye to? Oh dijelasne gamblang kaya ngono. Kok muni gak peduli ya kalau itu di mana? Bah, nek langit mbuh nek bumi ra roh. Ini kan jelas kesalahan. Wong ayatnya sampun gamblang di atas arsy Allah itu bersemayam. Wa arsyu sementara arsy-nya Allah fauqa sab'i samawatin, di atas 7 langit. Bumi ke langit, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah masih berada di atasnya lagi. Fa'in qala, maka jika orang tadi mengatakan innahu alal arsy, sesungguhnya Allah di atas arsy, ya wes aku tak percaya Allah di atas arsy. Walakin yaqulu, tetapi dia mengatakan la adri, saya tidak tahu al arsa, di mana letaknya arsy. Fis sama, apakah di langit, au am fil ardi, atau di bumi. Jadi tiang niku ngakoni, oh wis aku percaya Allah di atas arsy, tapi aku gak mikir arsy kuwi nek langit apa nek bumi, buh raruh. Lalu bagaimana orang yang memiliki keyakinan seperti itu? Olah Imam Abu Hanifah mengatakan huwa kafir. Itu juga termasuk akidah kafir. Bukan akidah muslim. Ini akidah napa? Akidah kafir. Kenapa? Itu akidahnya kok akidah kafir? Li'annahu, karena sesungguhnya dia angkara, mengingkari anahu, sesungguhnya arsy itu fis sama, di atas sana. Yaitu bumi ke langit, langit jumlahnya 7, di atasnya ada arsy, berarti kan di atas sana. Oh sudah dijelaskan seperti itu, kok ngomong aku ora mikir arsy kuwi nek langit apa nek bumi apa nek mburitan apa nek ngarepan mbuh ra roh. Maka itu masih jelas akidah kufur, itu akidah kafir. Faman angkara, maka siapa yang mengingkari anahu fis sama, sesungguhnya arsy itu di langit, mengingkari arsy itu di langit, faqad kafara, maka juga telah kafir. Jelas Allah katakan itu di atas sana, ternyata orang itu kok gak mempercayai, berarti jelas kafir. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah a'la iliyin, paling tinggi, yang memiliki ketinggian. Barang-barang sing wonten dhuwur niku kathah mboten? Banyak. Apa barang di atas kita? Bintang-bintang, bulan, planet, yang bintang-bintang galaksinya saja kita tidak bisa menghitung, apalagi anggota per galaksi bintangnya miliaran, kita lebih tidak bisa menghitung. Itu semua berada di dalam tengkurpe langit siji. Itu jumlah bintang miliaran, saking akai kita nggak bisa menghitung. Itu semua berada di dalam kurepane langit yang siji. Di atasnya masih ada langit dan seterusnya. Nah, dari benda-benda yang ada di atas sana, Allah zat yang paling tinggi, a'lal iliyin, sing paling dhuwur barang-barang yang ada di atas sana. Wa wa yud'a min a'la la min asfala. Wa wa, dan Allah yud'a itu diibadahi, orang melantunkan doa min a'la, Allah itu dari atas sana. La min asfala, tidak dari bawah, tidak dari kanan, tidak dari kiri, tidak dari depan, dari belakang, tidak dari bawah, tapi Allah itu dari atas sana. Kenapa? Zat yang paling tinggi.
Makanya kita itu menyeru kepada zat yang paling tinggi. Allah itu diseru dari tempat yang tinggi, di atas sana, di atas ars. Allah tinggi dan naik tanpa menjamah. Makanya di dalam sujud kita melafadzkan zikir sujud. Napa lafadznya? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Rabbku, zat yang maha tinggi. Nah sudah, itu kan sudah kita akui. Ini kira-kira kaum muslimin ari kala sujud ingkang dipun waca sami mboten? Sami. Oh hadis sampun jelas gamblang. Salate kaum muslimin sak donya niku bisa dibilang sama. Lek sujud mesti maca subhana rabbiyal a'la. Ditambah wa bihamdihi monggo niku nggih sahih hadise. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Boleh silahkan, itu sahih, wong itu pilihan bacanya itu banyak. Selagi itu sahih monggo, kadang pilih ini, kadang pilih ini. Lah organisasi iki anune iki, organisasi iki anune iki mboten. Sama nabinya, rasulnya sama. Salatnya sama. Banyak pilihan saja dan seterusnya. Itu sangat jelas sekali. Itu tadi fatwa dari Imam Abu Hanifah yang ini diambil dari buku Syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 322. Yang ke-15, Su'ila ditanya Al-Imamu Malikun, Imam Malik tentang kaifiyat istiwa illah, kaifiyat tata cara. Ditanya tentang tata cara istiwa ilahi, istiwanya Allah, bersemayamnya Allah ala arsy, yang berada di atas ars. Wahai Imam, Allah niku lek bersemayam di atas ars dos pundi? Wonten tiyang sing tekok ngoten niku. Itu nanti tanya ngoten apa dereng? Menawi kita terbersit tergambar kagungan kerso, mau tanya tata carane Allah lek bersemayam piye, ternyata tiang riyen wonten sing sempat menanyakan lan sampun wonten jawabane. Kita mempelajari terus pundi jawabane. Lek niku bener nggih kita bener, lek niku salah kita nggih sampun ngantos tanya. Karena orang dulu itu ada yang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana kaifiyat tata cara mekanisme Allah itu bersemayam. Waqala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun, bersemayam itu bisa diketahui. Artinya arti bersemayam niku kena dipahami. Nah, menawi kita sami mendengar kata watu, panggil kita sampun gamblang ya. Watu apa? Watu ya watu kui. Istiwa apa? Bisa dipahami, bersemayam. Itu maknanya. Wal kaifu, dan bagaimana, majhulun, tidak diketahui. Like kita nekokne piye? Nah, itu tidak ada jawabannya. Kenapa? Mata kita tidak tahu, Allah juga tidak memberitahu. Asal mboten ngarang. Ya tidak boleh. Mata kita nggak bisa memandang, Allah sendiri tidak menjelaskan. Makanya kita tidak boleh ngarang. Itu majhul, tidak diketahui tentang tata caranya. Bersemayamnya iya piye? Nah, kita tidak tahu. Wal imanu bi wajibun, wal imanu, dan mengimani bihi, dengan Allah bersemayam, wajibun, wajib. Kenapa? Memang ayatnya mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Rahman di atas bersemayam. Iman itu wajib. Kenapa? Allah menjelaskan begitu. Tapi jangan ditanyakan bagaimana. Kenapa? Allah enggak menjelaskan. Wasu'alu anhu, dan tanya seperti itu bid'atun, perbuatan bid'ah.
perbuatan sing dikinto-kinto model anyar. Enggak boleh itu. Karena Jibril enggak menanyakan, "Ya Allah, gimana kau bersemayam?" Jibril mboten nate nyuwun pirsa ngoten niku. Nabi juga sama, "Bril, Allah kelihatan bersemayam gimana?" Ini juga tidak ada pertanyaan seperti itu. Para sahabat juga enggak tanya seperti itu. Makanya kita enggak usah menanyakan bagaimana Allah itu bersemayam. Kenapa? Menanyakannya itu perbuatan aneh-aneh. Yaitu an kaifiyatnya tentang tata caranya. Akhirnya kepada orang tadi sing rakrek diomongi ternyata panggah ngengkel, apa pesan Imam Malik? Akhriju hadzal mubtadi', akhriju tokno kon minggat hadzal mubtadi' wong sing nginto-nginto iki. Niku mboten angsal duduk di majelise Imam Malik. Pomo dadi murid ditokne ning sekolah. Akhirnya itu bukan muridnya Imam Malik, keluarkan orang ini, dan seterusnya. Itu tadi akidah Imam Malik. Imam Abu Hanifah sama akidahnya, Imam Syafi'i juga seperti itu. Sekarang yang ke-16, la yajuzu, tidak boleh tafsiru istawa bimakna istaula. Tafsirnya istawa bimakna punya arti istaula. Istawa tidak boleh ditafsir dengan istaula. Istaula itu maknanya mengalahkan. Apa makna istaula? Mengalahkan. Lek pemahaman akal kita sami terus pundi? Wonten A lan B dereng gelut, dereng sumrap sapa sing menang sapa sing kalah. Begitu gelut A menang, niku jenenge istaula, menang, mengalahkan. Jadi tidak boleh istawa ditafsiri dengan istaula, tidak boleh. Istawa itu bersemayam, ojo ditafsiri istaula, Allah itu mengalahkan. Allah menika nate gelut nggih. Wonten tiyang sing nate dipun ajak gelut dening Allah. Lek bahasan bocah cilik diwalang kerii terus malih piting-pitingan sitok nangis kalah ngoten. Allah nate gelut ngoten. Ini kan tiyang sing ngarang mawon. Istawa diterjemahkan istawa mengalahkan, berarti kan maknanya gelut disi, lagek menang. Ini kan kacau. Ngarang cerita. Kados tiyang musyrik mawon kok seneng ngarang cerita. Terus pundi? Tiyang musyrik ngarang cerita. Malaikat niku yoga setrine Allah. Ngarang cerita mboten? Allah niku ngerabi anak perempuan raja jin. Jin niku gadah raja, rajane gadah anak perempuan. Terus perempuan idola dari kalangan jin niku dirabi dening Allah. Terus mbruduli anak sing jenenge malaikat, sedina melahirkan 50.000 anak. Aneh mboten? Ya tidak boleh orang seperti itu. Ini jangan karangan total, jenenge khurafat, akidah hawur-hawuran. Makanya lafadz istawa jangan diterjemahkan istaula punya mana mengalahkan. Allah itu tidak tahu gelut. Sing tahu munggah teng arsy engko nggih sinten? Siapa yang mampu, dan seterusnya. Ngarang saja orang seperti itu. Tidak boleh istawa ditafsir dengan istaula. Li adami wurudi dzalika anis salaf. Li adami karena tidak ada. Wurudi dzalika berita itu anis salafi dari orang tempo dulu. Berita itu tidak ada dari orang tempo dulu. Ceritanya Jibril menanyakan tidak ada, ceritanya Nabi kita memahami gitu juga enggak ada, ceritanya para sahabat memahami gitu juga tidak ada. Berita orang dulu yang menyaksikan langsung dengan Nabi enggak ada. Bagaimana orang sekarang kok mengatakan ada? Niku namanya mengada-ada. Basa Jawa napa mengada-ada niku? Ngarang.
Tiang sare terus ngomong niku napa jenenge? Nglindur ngoten nggih. Dan sebagainya. Napa saged akidah dipendet saking ucapan tiang lindur dan seterusnya. Fathariqatu maka jalannya orang tempo dulu, jalannya para sahabat sing dadi murid Nabi, jalane tabiin sing dadi murid sahabat, jalane tabiut tabiin murid tabiin, aslamu itu yang selamat, a'lamu itu yang berilmu, ahkamu itu yang mengandung hukum. Nah begitu. Akidah mereka itu akidah yang dijamin selamat, akidah yang dijamin berdasarkan ilmu, akidah yang dijamin memiliki bobot hukum. Selebih daripada itu tidak ada nilainya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laqad amarallahu, sungguh Allah memerintahkan al-Yahuda kepada orang Yahudi. Niki umatnya Nabi Musa. Ayakulu supaya ngomong khittatun muniya khittah, artinya ya Allah ampuni kami. Faqalu maka mereka mengganti dengan khinttatun anggur. Khittah kali khintah lek dipun ana rada banter, rada kerep, rada cepet meh sami mboten kesane. Meh sami. Khittah khintah sing ditekankan podo tohe ini kan meh podo lho nggih. Kon muni khitah dipun ganti khintah. Kon muni ya Allah ampuni kami kok malah diganti biji anggur. Wonten pun dicethuk ini. Ra cethuk blas nggih. Renek sangkut paute. Orang Yahudi begitu. Ketika mereka sudah selamat dari kejaran Firaun, Firaunnya dileb-lebne sak matine. Mereka menempuh perjalanan, mendung dadi payung, manuk-manuk kados gemak sing kuthuk-kuthuk dicekeli rasa makan niku jadi makanane, mendapatkan almanna, barang sing nemplek saking bahan madu dipun klontoki dimakan ngoten. Banyu nggih karek nuthuk watu sampun tur metu banyune, diajak masuk ke Baitul Maqdis kanthi ndingkluk muni khittah, ternyata diganti ngesot kalih muni khintah. Aneh mboten? Tiyang sing otak-atik ngoten niku. Itu Yahudi. Tahrifan karena mereka yasa. Wa akhbaruna sementara telah mengkhabarkan kepada kita annahu sesungguhnya akhbaruna Allahu sesungguhnya Allah menghabarkan kepada kita annahu istawa al-arsy bersemayam di atas ars. Faqalu maka mereka mengatakan al-muta'awilu wong sing seneng mentakwil ngotak-ngatik. Kabar king Allah istawa otak-atike berbunyi istaula. Kabar king Allah napa? Istawa, tiyang ngotak-ngatik lafate istaula. Nika padha kalih Yahudi mboten. Kon muni khittah dipun ganti khintah. Allah paring dawuh istawa dipun ganti istaula. Fanzur, coba kamu lihat. Ma asbaha, duhai alangkah serupanya. Lamahum lam mereka alati zatu yang mereka tambah. Istawa ditambahi lam menjadi istaula. Lihat alangkah serupanya tambahan yang mereka adakan. Siapa yang menambahkan? Banu Nul Yahudi, anak turunnya Yahudi. Alati yang zatuha sing nambahi. Lek Yahudi piyambak mengganti khittah dadi khintah, anak buah itu yang Yahudi mengganti istawa dadi istaula. Pak ya karo anake padha mawon ngoten nggih. Pake kalih anake napa? Padha. Pake kon muni khittah diganti khintah, anake kon muni istawa diganti istaula.
Pak anake padha wae. Maka sekarang orang yang jadi anak buahnya Yahudi kathah mboten? Nggih kathah. Napa tandane lek niku dadi anak buah Yahudi? Kon muni istawa diganti istaula, niku anak buah yang Yahudi. Bahaya. Nakolahu yang menukilkannya Muhammad Al-Amin As-Singkiti an Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu fatwa Ibnu Qayyim yang dinukilkan oleh Muhammad Amin Al-Singkiti. Terus yang terakhir, wa ma'a ma fi qaulihim istaula, wa ma'a dan bersamaan, ma fi qaulihim apa yang ada pada ucapan mereka, ucapan tiang sing nginto wae. Berarti anak buah sinten? Yahudi. Mereka mengatakan istaula, istawa diganti istaula. Pada ucapan mereka itu min takhrifin itu dari rekayasa. Kentan-kentan yang mereka bikin. Fawa yuhamu itu digumamkan, dibaca enggak jelas, disamarkan. Anna Allah Ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala istaula, istawa diganti istaula, mengalahkan. Alal arsi di atas aras, min munazin lahu dari yang ngajak duel kepada Allah, ngajak gelut. Jadi keduanya sama-sama tidak berada di atas aras, ana sing ngajak gelut, sing ngajak niku kalah. Akhirnya Allah tuh istaula, malah menguasai, malah mengalahkan, malah menang. Akhirnya dipahami begitu jadinya. Itu hasil kentan-kentan mereka yang jelas itu sesat. Wa anal arsa lam yakun min mulki, dan sungguhnya aras lam yakun tidaklah min mulki dari kerajaannya. Semula ars itu bukan milik Allah. Summa istaula alaih, kemudian Allah menang atasnya. Jadi kalau begitu ars itu semula kosong, nggak ada pemiliknya, lalu jadi rebutan, Allah kalah musuhi kalah, Allah menjadi menempati singgasananya, menang sekarang. Itu pemikiran kentan-kentan anak buah itu yang Yahudi, jelas akidah kesesatan. Makanya yang benar seperti Imam Syafi'i mengatakan Allah istawa, bersemayam. Imam Abu Hanifah sama, Imam Malik juga sama. Mereka adalah tabi'ut tabi'in, murid tabi'in, murid sahabat, murid Nabi SAW. Nabi murid Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Allah itu istawa, bukan istaula. Allah di atas sana. Makanya yang membersamai kita itu adalah ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, pertolongan Allah, ijabahnya Allah, bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersama kita itu adapun Allah berada di atas aras, itu semua mudah bagi Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah namung paring dawuh kun, jadilah. Alhamdulillah, dua pertemuan kita telah membaca tentang pembahasan Allah yang Ar-Rahman di atas aras. Judul berikutnya insyaallah akan kita kaji waktu mendatang. Tentunya kita punya harapan semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.